Perjalanan ini membawa gue bertemu sosok inspirasi satu ini, Kartik Saloka. Bukan Arya Saloka. Bang Kartik ini ngajarin gue hidup dalam toleransi. Meski berbeda, tapi tetap bisa saling peduli. Ya namanya juga keluarga. Gue mau denger ceritanya. Bang, waduh, kabar bang? Gak ada, sehat dong. Gimana mas, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Aman, puasa aman ya? Alhamdulillah. Belum ada yang bolong nih? Baru juga ya, hari segini masa kita udah ada yang bolong. Oh ya kan, lumayan tapi ya, lancar ya. Lumayan. Baca apaan mas? Ya, biasa baca-baca buku ya kan, mengisi waktu menjelang berbuka. Asik, iya, keren banget. Gue pengen denger cerita lu nih bang. Cerita apa tuh? Kan lu gue denger mualaf nih. Oh iya. Lu awal mualaf tuh gimana sih bang? Nah, kisahnya tuh. Awalnya gue itu mualaf sebenarnya dalam hitungan usia gue tuh masih muda, masih kecil. Gitu, gue ikut mualaf sama orang tua gue di kisaran kelas SD. SD pertengahan gitu. Gue ikut sama orang tua gue untuk memasuki ajaran agama Islam gitu. Dari situ ya udah gue berlanjut bersama keluarga inti gue untuk dan belajar dan menganut agama Islam gitu sih mas. Kalau belajarnya sendiri tuh belajar dari siapa tuh? Kalau belajar agama Islam itu? Nah, kalau belajar agama Islam ini tergantung. Kalau misalkan kita bicara soal ngaji, baca Quran, itu kebetulan dulu ada seorang ustadz yang disepuhkan di kampung gua untuk mengajar agama. Karena hari itu perhitungannya kalau misalkan gua ikut ngaji di masjid di TPQ gitu, itu gue jatuhnya telat tuh kan. Akhirnya gua belajar agama sendiri di rumah sama ustadz tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang beliau masih sehat orangnya. Nah kalau untuk belajar sholat itu gue diajarin sama bokap gue langsung, sama bapak gue langsung gitu sih mas. Tapi nggak ada ini ya, kesulitan ya selama belajar agama Islam ya? Iya, pada saat itu ya? Selayaknya anak kecil ya, kita nggak ada terlalu banyak pikiran yang bagaimana. Hari itu kita ngikutin orang tua kita, diajarin untuk belajar agama, ya udah kita tinggal belajar aja gitu. Nah lu ini kan mualaf pas SD nih, masih kecil tuh kan ya? Masih kecil. Ramadan pertama masih inget gak sih kayak gimana tuh menjalani puasa 30 hari? Menjalani puasa 30 hari, gua itu Ramadan pertama gua itu gua masih setengah hari tuh. Masih setengah hari kan, yang namanya kita baru belajar kan. Masih kecil juga ya kan. Masih kecil, gua belajar tuh mulai puasa setengah hari. Tahun depannya gua puasa setengah hari, buka nih misalkan azan zuhur gua minum, habis minum gua lanjut lagi puasa gitu ya, namanya anak kecil kan ya kan, kita belajar. Nah ketika tahun berikutnya alhamdulillah gua udah terbiasa untuk menjalanin puasa Ramadan gitu sih, dengan semestinya ya, dalam artian sudah dalam satu hari setengah hari doang, nggak setengah hari lagi, udah malu lah kita kalau udah setengah hari. Ada ini nggak sih dapat kayak hadiah gitu kalau puasa full? Kalau gua kan dulu tuh puasa full pas masih kecil dapat hadiah, dikasih uang, mainan. Nah, kalau gua dulu sih nggak pakai hadiah-hadiahan ya. Iya, nggak, kebetulan gue emang bukannya suatu apa bagaimana nih, kebetulan emang orang tua gue tuh ngajarinnya emang sesuatu yang emang buat diri lu sendiri, nggak perlu gue kasih hadiah. Kecuali sesuatu yang bukan kerjaan lu kerjain, gue kasih hadiah gitu. Kalau kata, ya itu sih alasan-alasan mereka aja. Nggak perlu kasih hadiah. Yang karena malas ngasih hadiah gitu. Nah kalau setelah itu belajar agamanya lanjut apa mungkin pesantren atau gimana tuh bang? Nah setelah SD itu gue menamatkan sekolah gitu kan, pindah dari sekolah swasta yang non muslim ke sekolah muslim. Setelah itu ketika masuk SMP gue masuk ke pesantren sampai dengan SMP 3 tahun, terus SMA 3 tahun, terus lagi jadi sekitar 6 tahun lah. Oh 6 tahun pesantren tuh? Pesantren gitu. Ada kesulitan gak sih atau dalam beradaptasi gitu? Kalau di pesantren itu hitungannya kan kita
sudah sekian tahun Islam gitu ya. Dalam artian ketika itu kan kita masih sama-sama kelas 1 SMP. Otomatis ya kesadaran kita tentang beragama itu dan segala macamnya ya kurang lebih artinya perbedaan memorinya itu kan nggak banyak gitu kan sama teman-teman gue yang emang dari lahir tuh udah Islam gitu. Jadi nggak ada banyak kesulitan yang melebihi teman-teman gue hari itu. Jadi kesulitan selayaknya adaptasi anak yang pindah dari ditimang-timang orang tuanya tiba-tiba dijeblosin ke dalam asrama dengan ratusan santri gitu kan, ya selayaknya begitu aja gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan support dari guru, dari kakak kelas kita dulu ngajarin bagaimana untuk yang nilai-nilai kekompakan, nilai-nilai keislaman. Jadi di pesantren itu banyak banget sisi kita dapatin, bukan cuma dalam segi akademis dan bahkan bukan juga cuma hanya, walaupun agama itu bukan suatu yang cuma ya sebenarnya, tapi bukan cuma dalam hal akademis dan agama, tapi di pesantren kan kita diajarin bagaimana hidup secara mandiri, bagaimana hidup bersama-sama gitu kan, dan bagaimana bisa kita istilahnya mah bawa diri lah gitu. Nah kurang lebihnya kayak gitu, dan alhamdulillah sampai baru sekitar 5-6 tahun yang lalu gue lulus dari pesantren setelah 6 tahun dalam sana gitu sih. Kalau gue boleh tahu juga nih Bang, di keluarga lu tuh semua udah muslim semua atau ada yang non muslim juga sih Bang? Nah ini alhamdulillahnya ya yang harus kita syukuri, bukan karena urusan keimanan tapi urusan lingkungan keluarga gue ini keragamannya masih alhamdulillah masih banyak keragamannya, ada berbagai macam agama, berbagai macam suku juga udah masuk ke dalam keluarga gue gitu, dan alhamdulillahnya sampai saat ini keragaman itu atau keanekaan latar belakang dari kita masing-masing walaupun kita satu keluarga ya, itu bisa kita hargain dan masih bisa terjaga satu sama lain gitu. Tidak menimbulkan perbedaan yang akhirnya ada kisruh itu nggak ya? Nggak, alhamdulillah sampai sekarang masih damai lah, peace terus kita pokoknya. Kalau ngumpul-ngumpul masih sering juga nggak sih keluarga besar? Kumpul-kumpul alhamdulillah, walaupun 2 tahun belakangan kita kan agak kesulitan karena ada pandemi COVID gitu. Cuman memang budaya yang setelah terjadi bertahun-tahun dan yang ya tahun ini kita ada rencana untuk membangkitkan kembali budaya itu, bahwa kita itu memang kebiasaan keluarga kita di bulan Ramadan itu kita setiap weekend biasanya kita ngiter tuh rumah-rumah siapa aja yang kepilih, dan itu kan keluarga kan banyak ya, itu namanya keluarga besar gitu ya, misalkan yang nggak dapet tahun ini ya ke tahun depan gitu, karena kan cuma setiap weekend gitu. Nah itu bukan cuma dihadiri oleh keluarga gua yang beragama Islam atau keluarga gua yang Muslim gitu, enggak, tapi juga dihadirin sama keluarga-keluarga gua yang dari agama lain gitu, berlatar belakang agama lain. Dan itu terjadi setiap tahunnya kecuali karena pandemi COVID kemarin terjadi terus-menerus, dan alhamdulillah berjalan lancar terus sih gitu kurang lebihnya. Masih kental berarti ya? Masih kental terus. Keluarga itu kan tidak bisa diputus dengan alasan apapun ya. Nah nih kalau dari perjalanan hidup lo nih ibaratnya dari mualaf sejak SD terus punya keluarga dengan bermacam latar background gitu ya, ada makna atau pesan hidup yang lo dapetin nggak sih Bang? Sebenarnya gini sih, disclaimer dulu, ini bukan bermaksud untuk menggurui, kita sharing aja, berbagi kisah lah gitu. Bahwa pergolakan batin yang terjadi selayaknya orang berpindah agama itu tidak terjadi pada diri gue, itu harus gue akui. Tapi nilai yang gue dapatkan sampai sekarang adalah apa itu keragaman, apa itu kebinekaan, apa itu toleransi. Dan 3 hal itu sebetulnya bukanlah hal yang harus banyak kita bahas, nggak perlu banyak-banyak kita bahas, nggak perlu banyak-banyak kita diskusikan, nggak perlu. Itu hanya perlu dengan cara kita memahami identitas kita sendiri. Misalkan dalam hal konteks keluarga gua terjadi banyak latar belakang agama yang berbeda. Gimana caranya kita bisa hidup rukun? Ya pelajarin agama masing-masing dengan baik. Dengan cara kita mempelajari agama masing-masing itu kita tahu kok batasan-batasannya tanpa harus perlu banyak-banyak pembahasan yang muluk-muluk atau debat-debat yang muluk-muluk. Kita tahu kok caranya bagaimana hidup bermasyarakat, bagaimana hidup berkeluarga dengan tetap menghargai, dengan tetap toleransi antara latar belakang satu sama lain gitu sih Mas. Perbedaan jangan memecah belah lagi. Jangan memecah belah. Toleransi itu satu yang
sangat penting. Itu sih yang gue dapat nilainya mungkin. Gimana? Seru gak? Cerita-cerita dari hati begini nih yang kadang bikin gue merinding sendiri atas jalan yang Allah tunjukin buat gue. Next, ikutin perjalanan gue ya.